Bab 146. Len Sichu, Fen Sichu. Guru, muridmu sudah kembali. Belum selesai berbicara, Harliye sudah naik ke puncak gunung. Dia melihat Len Sichu yang sedang menyerap energi spiritual langit dan bumi. Len Sichu melihat Harliye, dia langsung terpana di tempat. Guru, aku kembali, apakah guru rindu padaku? Di sini, Harliye tidak memperhatikan kelainan Len Sichu, menggosok tangannya dengan bodoh, dan jalan mendekat dengan seringai di muka. Benar-benar tidak dicari justru muncul sendiri. Len Sichu bereaksi, pipinya tertutup es, dia tiba-tiba berdiri, dan melangkah di depan Harliye. Sebelum Harliye bisa bereaksi, tangannya sudah meraih leher Harliye dan diangkatnya. Perubahan mendadak itu mengejutkan Harliye, dia diangkat tinggi-tinggi, dengan urat biru di dahinya, bahkan energi sejati di sekujur tubuhnya tertahan, bagaikan seekor domba yang akan disembelih. Guru, apa yang guru lakukan? Harliye menggoyangkan anggota tubuhnya, bahkan sulit untuk berbicara. Kamu yang melakukannya. Len Sichu mendengus dingin, tangan yang memegang Harliye mengencang. Apa yang aku lakukan? Apa yang telah aku lakukan? Bola mata Harliye hampir meloncat keluar, dia dengan jelas melihat sekilas niat membunuh di mata indah Len Sichu. Niat membunuh yang dingin membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah dia akan membunuhku? Apa yang terjadi? Hanya tidak melihatnya selama sehari. Mengapa guru tiba-tiba ingin membunuhnya? Len Si, hentikan. Tepat saat Len Sichu mengerahkan kekuatannya, Fen Sichu muncul. Sialan. Melihat Fen Sichu muncul, Harliye tertegun. Ini, di puncak gadis giok ada seseorang yang mirip dengan Fen Sichu. Saudara kembar. Dalam sekejap, pikiran Harliye terbuka lebar. Dia memikirkan gerbang batu di mana dirinya pernah dibawa pergi oleh Fen Sichu. Ada seseorang yang bersemedi di dalam, dan orang itu, tentu saja, seharusnya adalah wanita gila yang sekarang mencekiknya. Dia memikirkan Len Sichu di paviliun harta karun di gerbang dalam, tentu saja itu adalah wanita gila di depannya. Dia juga memikirkan gunung monster, di mana dia melewati malam yang indah dengan seorang wanita cantik. Orang itu, apa perlu dikatakan lagi? Sudah pasti itu adalah wanita gila di depannya. Kalau tidak, dia tidak akan ingin membunuhnya begitu bertemu. Sudut mulut Harliye berkedut, wajahnya langsung menjadi sangat menarik. Dia memikirkan banyak hal, tetapi satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah Fen Sichu, penguasa puncak gadis giok, ternyata memiliki saudara kembar, dan sebagai satu-satunya murid Fen Sichu, dia bahkan tidak tahu. Sial. Harliye sudah memiliki keinginan untuk gantung diri, jika dia tahu bahwa wanita gila malam itu adalah saudara kembar Fen Sichu, apakah dia akan tetap tinggal di sekte Han Yue? Akankah dia cukup bodoh untuk menjadi murid Fen Sichu? Cepat lepaskan, dia adalah muridku. Ketika pikiran Harliye melayang, Fen Sichu sudah turun tangan, menahan Len Sichu dan melepaskan Harliye. Dia muridmu. Len Sichu terkejut, tampaknya tidak tahu bahwa orang yang merampas kesuciannya malam itu adalah murid kakak perempuannya. Dia adalah Harliye yang aku bicarakan. Fen Sichu melirik Len Sichu. Kakak, aku tidak peduli siapa dia, hari ini aku harus membunuhnya. Pipi Len Sichu panas dan memerah, tidak tahu apakah dia marah atau malu. Memangnya dia mengganggumu? Len Sichu hendak berbicara, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, seolah-olah tertahan oleh sesuatu. Apa yang bisa dia katakan? Mengatakan bahwa bocah ini telah meniduri adikmu. Mengatakan bagaimana cabul dan berisiknya dia malam itu. Jelas, ini sulit untuk dikatakan. Dia telah menjaga kesuciannya selama lebih dari 100 tahun,
inkarnasi dari generasi gadis giok sekte Hang Yue, dirampas kesuciannya oleh seorang kultivator alam Ning. Apa dia bisa mengatakannya? Untuk sesaat, pipi Lin Sichu benar-benar merah. Pasti ada alasan untuk membunuh orang, tetapi alasan ini tidak dapat dia katakan. Lin Sichu menghentakkan kakinya, berubah menjadi marah, dan bersikeras, "Aku tidak peduli, pokoknya aku ingin membunuhnya." Alasan apa ini? Harus ada alasan jika ingin membunuh orang. Fen Sichu dibuat bingung oleh Lin Sichu. Setelah mengatakan itu, Fen Sichu memandang Harley Ye, yang masih terbatuk-batuk keras di tanah, dan bertanya, "Nak, apakah kamu melakukan kesalahan?" Mendengar ini, Harley Ye menyentuh ujung hidungnya, batuk kering, pertama-tama melirik Fen Sichu, dan kemudian melirik Lin Sichu dengan perasaan bersalah. Dia tahu bahwa beberapa hal tidak dapat disembunyikan. Ada pepatah, lebih baik jujur daripada tidak. Nasi sudah jadi bubur, Harley Ye hanya bisa menggertakkan gigi dan berdiri. "Aku dan dia, Sebelum Harley Ye selesai berbicara, Lin Sichu bergegas menutup mulutnya dengan tangannya. Percikan api melintas di mata indah Lin Sichu, di matanya jelas tertulis, "Jika kamu berani mengatakannya, aku akan membunuhmu sekarang juga." Oke, diintimidasi oleh Lin Sichu seperti ini, Harley Ye hanya bisa diam. Keduanya membuat Fen Sichu, yang berada di samping tertarik, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa adik perempuan dan muridnya ada sesuatu. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia yakin bahwa adik perempuan dan muridnya telah bertemu sebelumnya. "Nah, kamu baru saja mengatakan kamu dan dia." Fen Sichu melirik Lin Sichu, dan kemudian menatap Harley Ye sambil tersenyum. Uhuk. Harley Ye terbatuk-batuk, dan berkata dengan ragu, Aku seperti sudah kenal lama walau baru pertama kali bertemu." "Benar, seperti sudah kenal lama, hehehe." Harley Ye tidak menceritakan rahasia malam itu. Ini membuat Lin Sichu menghela nafas lega, tersenyum. Dia menepuk pundak Harley Ye, berpura-pura tersenyum dan berkata, "Anak kecil, tadi aku hanya sedang main-main denganmu, tidak membuatmu takut, kan?" "Apaan yang tidak membuatku takut?" Harley Ye memarahi dalam hati, "Aku hampir dibuat pipis olehmu." "Oh." Fen Sichu melipat tangan di depan dadanya dan menatap adik perempuan dan muridnya yang berharga dengan penuh minat. Jelas bahwa sesuatu telah terjadi di antara mereka berdua. Bagaimana mungkin penyamaran yang kikuk seperti itu luput dari pengawasanku? Baiklah, ayo makan. Lin Sichu bersikap tidak biasa, dia sepertinya akan melarikan diri, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia merasa tidak nyaman, jadi dia kembali dan menarik Harley Ye yang berdiri seperti lembing di tempat yang sama. Bagus juga diseret pergi, dengan begitu hati kita berdua juga bisa tenang. Menarik, melihat punggung keduanya yang berjalan pergi, Fen Sichu menunjukkan senyum menawan. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja. Harley Ye tidak pernah berhenti sejak dia duduk, dia selalu merasa seperti ada paku di bangkunya. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, kadang-kadang dia akan menunjukkan senyum, tetapi senyum ini benar-benar lebih jelek daripada menangis. "Ayo, anak kecil, makan lebih banyak." Di samping, Lin Sichu tampak baik-baik saja, dan dengan antusiasme yang mengejutkan, dia terus menambahkan sayuran ke mangkuk Harley Ye, menumpuknya lapis demi lapis. Melihat Lin Sichu begitu antusias, jantung kecil Harley Ye berdetak tanpa henti. Tindakan ini seolah mengatakan, "Cepat makan lebih banyak, makan yang cukup, setelah makan, aku akan mengirimmu." Semua ini dilihat oleh Fen Sichu yang berada di samping. Dia masih tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam mengirimkan transmisi suaranya kepada Lin Sichu. "Lin Si,
aku tidak peduli masalah macam apa yang kalian berdua miliki sebelumnya, tapi tolong jangan sakiti dia. Kakak, lihat apa yang kamu katakan, memangnya aku orang seperti itu? Mata besar Lan Sichu berkedip, menunjukkan keceriaan seperti seorang gadis, tetapi dia sudah memutuskan bahwa dia akan mencekik Harley Ye sampai mati begitu Fen Sichu pergi. Paling begitu Fen Sichu kembali, dia cukup mengakui kesalahan dan semuanya akan baik-baik saja. Dia juga salah satu kandidat. Fen Sichu membuat transmisi suara yang pelan, membuat Lan Sichu mengerutkan kening. Mendengar ini, Lan Sichu mengerutkan kening, pertama melirik Harley Ye yang menundukkan kepalanya sambil makan, lalu menatap Fen Sichu dengan tatapan bingung, dan berkata dengan transmisi suara, "Kakak, ada begitu banyak murid berbakat, mengapa kamu pilih dia?" "Karena dia menciptakan terlalu banyak kemustahilan," kata Fen Sichu, tidak lupa menatap Harley Ye. "Apakah dia tahu?" "Aku tidak tahu bagaimana mengatakan kepadanya, dia masih alang mingki. Aku tidak ingin dia terlalu terbebani. Jika dia benar-benar terpilih, aku tidak tahu harus senang atau sedih untuknya." Kali ini, Lan Sichu diam. Rencananya tidak hanya ketahuan, tetapi dia juga mengetahui sebuah rahasia, dan rahasia ini membuat dirinya harus menyingkirkan gagasan untuk membunuh Harley Ye. Dibandingkan dengan keselamatan Sekte Han Yue, dia harus membiarkan Harley Ye hidup. Bersambung.